Salam damai sejahtera, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar? Semoga di akhir pekan ini kita semua memiliki hati yang damai, sukacita, dan selalu memiliki pengharapan-pengharapan yang baik pada Allah kita yang Maha Kasih. Senang sekali kita dapat jumpa lagi di acara Oase Rohani Katolik pada hari ini, hari Minggu biasa ke-22, yang juga merupakan Hari Minggu Kitab Suci Nasional. Bersama saya, Giovanna Sagita, dan Romo yang menjadi narasumber kita hari ini, Romo Silverius Andang SDB. Mari sahabat Oase Rohani Katolik, kita sapa Romo terlebih dahulu. Romo Andang, apa kabar Romo? Baik, puji Tuhan, saya sehat. Salam, selamat berjumpa kembali, sahabat Oase Rohani Katolik. Kita berjumpa lagi dalam permenungan Sabda Tuhan. Semoga Sabda Tuhan yang akan kita dengar dan kita renungkan pada hari ini menjadi inspirasi kehidupan kita. Baik, terima kasih Romo sudah berkenan hadir untuk menyapa kita semua. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sebelum kita memulai permenungan iman kita, marilah kita satukan hati. Kita akan mengawalinya dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Kita siapkan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang telah Engkau berikan pada hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di hari yang sungguh sangat istimewa. Kami berusaha untuk mendekatkan diri kami melalui usaha-usaha kerohanian kami. Semoga apa yang kami lakukan, mendengar, merenungkan sabda yang kami dengarkan pada hari ini akan menjadi buah bagi kehidupan kami selanjutnya. Bimbinglah kami, sertailah kami selalu dalam setiap usaha ini. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi kita hari ini akan diambil dari Kitab Ulangan, dari Surat Rasul Yakobus, dan juga Injil Markus. Baik, marilah kita mulai Oase Rohani Katolik kita hari ini. Antifon pembuka. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhanku, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budimu di mata bangsa-bangsa." Begitu mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, "Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita berseru kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil, seperti seluruh hukum yang kubentangkan kepadamu hari ini?" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan.
Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Orang yang tidak berbuat jahat terhadap teman, dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang-orang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Orang yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Bacaan kedua, bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya pada tingkat yang tertentu, kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ibadah sejati dan tak bercela di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemari oleh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita mempersiapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan didahului dengan bait pengantar Injil. Haleluya. Haleluya. Atas kehendaknya sendiri, Bapa telah menjadikan kita berkat firman kebenaran, supaya kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Markus. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dan Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Seperti ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya tetap jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia.
Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Hai kamu semua, dengarkanlah aku dan perhatikanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, perbuatan tidak senonoh, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah Romo dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan liturgi kita hari ini. Nah Romo, di hari Minggu ini yang juga bertepatan dengan Hari Kitab Suci Nasional ya Romo, ada pesan apa Romo dari Tuhan yang hendak disampaikan? Baik, kita merenungkan dari bacaan pertama dan bacaan kedua, yaitu kita harus mengerti bahwa kita mempunyai hubungan erat dengan sesama dan juga hubungan erat dengan Tuhan. Dan ketika kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan sesama dan juga hubungan baik dengan Tuhan, kita mempunyai juga aturan di tengah-tengahnya. Dan aturan-aturan yang kita punyai untuk supaya kita mempunyai jalinan hubungan erat yang baik dengan sesama dan Tuhan itu harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang yang membuat kita kemudian tidak mempunyai hubungan yang baik dengan sesama maupun dengan Tuhan itu karena kita sendiri melanggar segala aturan hubungan itu. Dan ini sudah kemudian tertuang di dalam aturan-aturan yang sudah dipunyai sejak zaman Musa dalam Perjanjian Lama dan kemudian juga tertuang di dalam Perjanjian Baru. Kemudian mereka, umat Allah, itu berusaha untuk mengerti bagaimana menjalankan segala aturan-aturan itu. Tetapi kemudian dikatakan atau diperintahkan oleh Musa tentang peringatan supaya dapat mentaati segala peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Tuhan itu. Di sini dikatakan, janganlah kamu menambahi atau mengurangi. Itu bukan berarti kemudian hanya sekedar membuat perintah baru atau menguranginya, tetapi terlebih-lebih adalah inti permasalahannya mau menjalankan kehendak Tuhan dengan setia dan tekun. Tidak hanya bermodalkan atau berlandaskan keinginan diri sendiri atau menuruti keinginan diri sendiri. Kalau sudah menuruti keinginan diri sendiri, itu berarti juga berusaha untuk dalam arti apa yang dikatakan oleh Musa itu, menambahi atau mengurangi perintah Tuhan. Maka pada intinya ketika kita mendengarkan apa yang dikatakan Musa itu, kita melihat sejauh mana juga segala apa yang telah Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, apakah kita setia? Apakah kita melaksanakannya? Ini yang menjadi inti dari bacaan pertama. Jadi itu makna dari menambahi atau menguranginya sebenarnya itu ya Romo ya? Lebih ke kita menaati. Betul. Jadi tidak hanya sekedar bahwa kita mempunyai peraturan baru atau kita mengganti peraturan yang telah yang sudah tertuang, tetapi terlebih-lebih karena semoga kita tidak berlandaskan keinginan diri sendiri. Jadi kita berusaha melihat maunya kita untuk bisa menjalin hubungan
yang baik dengan Tuhan, yang baik dengan sesama itu melalui cara kita melaksanakan perintah Tuhan. Apakah kita setia dan tekun ataukah tidak? Ini yang menjadi refleksi dari apa yang ada di dalam bacaan pertama itu. Ya, baik, Romo. Yang kemudian yang juga bisa kita renungkan dari bacaan kedua adalah setiap kali ketika kita mendengarkan sabda Tuhan, kita tahu bahwa itu tertuang di dalam segala bentuk perintah atau aturan yang kita dengar dari firman Tuhan atau sabda Tuhan. Terlebih-lebih adalah yang tertuang di dalam kitab suci. Nah, di dalam bacaan kedua itu kita berusaha dengan segenap hati mau mendengarkan sabda Tuhan. Dan kemudian tidak hanya sekedar mendengarkan, membaca, tetapi juga melaksanakannya. Di situ ditekankan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar firman. Ini adalah suatu sikap kerohanian kita. Orang berpikir bahwa mungkin banyak sudah memenuhi kewajiban apabila pergi ke gereja kemudian mendengarkan sabda Tuhan. Sebetulnya tidak. Semoga ketika kita pergi ke gereja itu dilandasi oleh sikap ketulusan hati, mau dengan tulus terbuka, mendengarkan sabda Tuhan, meresapinya, dan kemudian dibawa pulang untuk dibagikan kepada setiap orang yang dijumpainya. Nah, itulah orang mampu menjadi pelaku firman ketika pergi untuk mendengarkan sabda Tuhan secara terbuka. Nah, ini kadang-kadang juga diabaikan. Orang tidak jujur pergi ke gereja mendengarkan sabda Tuhan hanya sekedar kewajiban. Nah, ini menjadi tantangan bagi diri kita. Pergi ke gereja dengan tulus hati, terbuka, dan kemudian pulang melaksanakan perintah Tuhan. Iya, baik Romo. Jadi mendengarkan sabda Tuhan dengan terbuka itu berarti kita memusatkan perhatian kita ya Romo ya pada sabda Tuhan itu. Iya. Dan kemudian untuk bisa menjadi pelaku firman ya Romo ya. Iya. Fokus kepada firman Tuhan dan juga terkait dengan bacaan pertama yang sudah saya ungkapkan itu, terbuka itu artinya tidak hanya berlandaskan pada kehendak diri sendiri. Kadang-kadang orang berpikir bahwa sudah mempunyai kehendak diri sendiri, aturan-aturan diri sendiri. Maka ketika kemudian mendengarkan sabda Tuhan, apabila dia tidak mempunyai sifat terbuka, maka dia menolak perintah Tuhan. Karena hanya berdasarkan gitu aja ya Romo ya. Berlalu dan karena sudah terlalu kuat rasa egonya. Nah, ini maka dibutuhkan sikap terbuka itu. Bahwa banyak hal yang lebih baik yang bisa diusahakan tidak hanya karena berlandaskan kepada diri sendiri. Iya. Itu. Iya Romo. Kemudian yang menarik dari bacaan kedua ini ya Romo ya, Rasul Yakobus ini kan juga banyak memberikan banyak nasihat gitu Romo. Di antaranya itu ada yang dikatakan kita harus mengendalikan lidah kita. Nah itu bagaimana Romo kita dapat mengendalikan lidah kita agar sejalan dengan iman kita pada Tuhan? Iya, kita harus belajar tentang dikatakan untuk mengendalikan lidah supaya kita dapat mengatakan hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita kan mempunyai kebiasaan yang rutin bahwa ketika kita datang mendengarkan sabda Tuhan itu mungkin hanya ritual saja, hanya sekedar menjalankan kewajiban.
Tetapi kita berusaha untuk meresapinya dan kemudian berusaha untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dilatih, disadari, dipahami, dan kemudian dilakukan. Iya, Romo. Kebiasaan-kebiasaan ini pada akhirnya akan menumbuhkan sikap baik kita, yaitu ketika kita bisa berbicara dengan baik, ketika kita bisa berucap, atau kita bisa memperlakukan sesama kita dengan tindakan-tindakan yang baik sesuai dengan perintah Tuhan. Iya, Ini Romo. perlu belajar, ini perlu latihan. Demikian. Iya, jadi yang kita ucapkan, yang kita perbuat itu semuanya harus mencerminkan ya Romo ya, dari Itu kasih tidak Kristus. karena kita berlatih, kita berusaha terus. Iya, Romo. Ya. Dan juga Romo di pesannya bacaan kedua ini juga ada, kita harus menjaga diri kita supaya tidak dicemari oleh dunia. Nah, itu bentuknya seperti apa sih Romo menjaga tidak dicemari oleh dunia, dan mengapa penting menjaga diri dari hal yang bernoda dari dunia itu, Romo? Persoalan untuk menanggapi gangguan atau godaan dari dunia itu adalah juga bisa kita atasi kalau kita juga mau mendekatkan diri pada firman Tuhan. Nah, ini bentuknya juga harian. Kadang-kadang orang berpikir bahwa hanya pada hari Minggu mendengarkan sabda Tuhan. Kita berusaha. Sekali lagi juga hari Minggu Kitab Suci Nasional ini menginspirasi kita untuk mau mendekatkan diri kepada Tuhan secara harian. Kita mendengarkan sabda Tuhan, semoga dengan sabda Tuhan itu kita akan mempunyai modal untuk menghadapi hal-hal yang mungkin menjadi godaan melalui dunia ini. Jadi itu lebih ke latihan rohani kita tiap hari ya Romo ya? Hal-hal praktis. Hal-hal praktis tiap hari. Iya. Baik. Ya, baik, terima kasih Romo Andang untuk permenungan iman yang sudah diberikan untuk kita semua. Nantinya kita di sesi kedua akan melanjutkan kembali Romo dialog iman kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita lanjutkan permenungan iman kita pada sesi kedua, masih bersama Romo Silverius Andang SDB dan saya Giovanna Sagita. Sebelum kita lanjutkan, kembali kami sampaikan informasi untuk para sahabat yang mungkin ingin mengirimkan saran, kritik maupun masukan dapat dikirimkan ke alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com ataupun melalui nomor WhatsApp kami di 0881 0251 33438. Baiklah, Romo Andang, kembali ke permenungan iman kita, Romo. Setelah tadi di sesi pertama kita sudah mendengarkan pesan-pesan ya, Romo, dari bacaan pertama dan kedua. Kalau dari bacaan Injil, Romo, ada pesan apa sih yang hendak disampaikan? Iya, dari bacaan Injil dikisahkan tentang bagaimana Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya bertemu dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Dan orang-orang Farisi ini seakan-akan memang berusaha untuk memprotes apa yang menjadi tindakan para murid-murid ketika tidak membasuh tangannya. Padahal di dalam tradisi mereka harus membasuh tangan sebelum melakukan hal-hal, diantaranya adalah makan dan lain sebagainya. Tetapi yang ingin ditekankan oleh Tuhan Yesus tentang apa yang dinyatakan oleh atau diproteskan oleh orang-orang Farisi ini adalah bagaimana sebetulnya kita menjalankan perintah Tuhan itu dengan tulus. Tidak hanya sekedar apa yang menjadi pikiran diri kita sendiri, hanya berlandaskan ego kita. Tetapi
harus kita usahakan bahwa kita melakukan segala perbuatan yang kita usahakan, termasuk misalnya di dalam kehidupan sehari-hari itu adalah berdasarkan ketulusan hati. Ini apa yang mungkin diungkapkan atau dilakukan oleh orang-orang Farisi ketika memprotes kepada Tuhan Yesus tentang kelakuan dari murid-muridnya itu adalah karena mereka hanya berpegang kepada pikiran mereka sendiri dan juga hanya berhenti kepada permukaan saja. Jadi mereka hanya berpegang kepada peraturan-peraturan, larangan, larangan gitu, yang tersirat, tetapi tidak berusaha untuk memaknainya, tidak berusaha untuk mencari kedalaman hatinya, atau mereka hanya menjalankan saja rutinitas atau kewajiban-kewajiban, tetapi kemudian karena tidak ada ketulusan hati, tidak ada pemaknaan, maka apa yang mereka lakukan berhenti pada menjalankan ritual saja. Nah, ini kurang mengena pada apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin bahwa apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, terutama ketika kita membangun kehidupan rohani termasuk ibadah, itu dilakukan dengan tulus dan semoga dapat berbuah bagi banyak orang yang ada di sekitar kita, yang kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjadi tantangan bagi diri kita. Ketika kita mempunyai banyak usaha membangun kehidupan rohani atau ibadah, pergi misa atau berdoa di dalam kehidupan kita sehari-hari, semoga akan kita lakukan dengan baik, kita lakukan dengan tulus hati, dan semoga akan dapat kita maknai dan berbuah. Ini yang dikehendaki. Baik, Romo. Jadi penting ya, Romo, ketulusan hati tadi ya, Romo ya. Iya. Kemudian, Romo, mengapa dalam Injil ini Tuhan Yesus juga menekankan bahwa apa yang keluar dari seseorang adalah yang menajiskannya, bukan apa yang masuk ke dalam dirinya. Iya. Sekali lagi ini adalah buah dari apa yang harusnya kita lakukan di dalam cara kita beribadah. Jadi harus ada pemaknaan, harus ada arti. Jangan sampai hanya sekedar lewat begitu saja. Kita mempunyai ritual, misalnya pergi ke gereja setiap hari Minggu, atau bahkan mungkin pergi ke perayaan Ekaristi setiap hari. Tetapi kalau tidak mempunyai pemaknaan atau tidak mempunyai arti dan hanya lewat begitu saja tanpa berlandaskan ketulusan hati, maka tidak ada maknanya. Melainkan malah justru kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segala ketulusan hati, maka akan berbuah. Di antaranya adalah ketika kita melakukan tindakan-tindakan yang seperti tadi yang kita berusaha ungkapkan dari bacaan kedua, melalui ucapan atau melalui tindakan, melalui mulut, melalui perkataan ketika kita berjumpa dengan orang lain. Itu apa yang kita ungkapkan di dalam pikiran, itu dari buah dari usaha ibadah kita yang baik. Kalau tanpa ada usaha ibadah yang baik, maka akan selalu negatif. Apa yang menjadi pikiran, apa yang menjadi ucapan. Ini yang ingin ditekankan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, semoga apa yang kita ucapkan itu adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Nah, ini kan kita bisa lihat apakah itu najis atau tidak. Begitu. Jadi kita pun harus selalu menjaga hati kita ya, Romo ya.
hati, Betul. pikiran, karena nanti itu yang akan mempengaruhi mungkin perkataan dan tindakan kita juga ya Romo. Betul. Iya, Ya. ya baik Romo. Kemudian Romo, kenapa juga dalam Injil ini seperti ada pesan bahwa lebih penting untuk memprioritaskan perintah Tuhan dibandingkan dengan tradisi atau kebiasaan gitu Romo. Iya. Karena perintah Tuhan itu dan juga mungkin sebenarnya perbandingannya adalah karena tradisi mungkin hanya bersifat manusiawi Manusiawi ya atau Romo. Dibuat duniawi. oleh manusia ya Iya, Romo. dan mungkin itu bisa salah. Ya, tetapi Ya. mungkin karena perintah Tuhan itu berdasarkan satu permenungan atau refleksi mencari kehendak Tuhan. Dan kemungkinan akan menjadi sesuatu yang baik untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Ini yang bisa menjadi perbandingan atau ya untuk melandasi sikap kita. Supaya kita melihat bahwa kehendak Tuhan itu menjadi lebih prioritas bagi diri kita dibandingkan dengan kehendak atau keinginan diri sendiri. Baik Romo. Jadi tradisi pun tidak boleh menghalangi atau menggantikan hubungan kita dengan Tuhan ya Romo. Iya, baik. Ya baiklah Romo dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan permenungan iman kita di sesi 1 dan kedua. Romo, apakah boleh disampaikan kembali Romo poin-poin kesimpulan renungan kita hari ini? Ya, terutama berkaitan dengan hari ini sebagai hari Minggu Kitab Suci Nasional, bahwa kita mempunyai sabda Tuhan yang telah tertuang di dalam Kitab Suci. Ini menjadi sarana bagi diri kita untuk mencari kehendak Tuhan. Kita lakukan dengan sepenuh hati. Kita mempunyai modal, yaitu tubuh kita. Ketika kita mampu mendengarkan, ketika kita mampu membaca Kitab Suci, kita ambil waktu, kita renungkan, dan kemudian kita kaitkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah sudah terlaksana? Atau bagaimanakah usaha kita untuk melaksanakannya di dalam kehidupan itu? Nah, ini menjadi tantangan bagi diri kita untuk lebih mendekatkan diri kepada kehendak Tuhan melalui Kitab Suci. Dan semoga tidak hanya berhenti kepada bulan Kitab Suci Nasional ini, tetapi semoga akan terus berlanjut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Romo. Kemudian Romo, apakah ada saran praktis nggak sih Romo dari Romo untuk kita keluarga-keluarga Katolik ya Romo, bagaimana supaya membangun kebiasaan yang baik terutama untuk hal membaca Kitab Suci ini Romo? Iya, banyak sudah praktek-praktek ya di dalam keluarga. Ya setidaknya juga buku-buku permenungan atau Kitab Suci itu tersedia. Dan kemudian mempunyai waktu bagi keluarga untuk membuka bersama-sama. Dan juga kemudian banyak melalui sosial media, aplikasi atau apapun bentuknya itu, dari internet, itu juga bisa menjadi sarana. Iya, Romo. Tapi semoga kita juga sekali-sekali mungkin membaca secara pendek-pendek sabda Tuhan, tetapi juga harus bisa meresapi secara keseluruhan tentang sabda Tuhan itu. Dan itu semuanya itu menjadi sarana, termasuk ketika gereja, paroki, wilayah, lingkungan itu menyediakan fasilitas, waktu dan tempat untuk merenungkan secara bersama-sama. Ini adalah semoga mampu dimanfaatkan. Ya, kalau kita sudah mulai ada niatan dan semoga segala niatan itu dapat terwujud di dalam pelaksanaan. Iya, Romo. Itu. Ya, Romo, jadi memang harus ada niat dan memang harus menyediakan waktunya ya, Romo ya. Betul, banyak fasilitas yang telah ditawarkan oleh gereja untuk pribadi, keluarga, dan kelompok untuk mendekatkan diri pada sabda Tuhan. Iya, baik. Terima kasih, Romo Andang. Jadi semoga
semua yang sudah disampaikan oleh Romo hari ini semakin memperteguh iman kita dan juga membawa kita untuk semakin lebih dekat dan lebih mencintai sabda Tuhan ya Romo ya. Betul. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah sampai di akhir acara kita. Mungkin kita akan menutupnya dengan doa penutup dan mohon berkat dari Romo. Marilah kita tutup permenungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, baharuilah kiranya segala niatan kami untuk mendekatkan diri melalui sabda-Mu. Berikanlah berkat-Mu, terutama berkat Roh Kudus, supaya tercurah di dalam diri kami, supaya niatan itu akan selalu tumbuh dan berkembang, sehingga kami mau menyediakan waktu, tempat, dan usaha kami. Dan semoga segala kegiatan yang kami punyai berkaitan dengan pendekatan diri kami dengan sabda-Mu itu, melalui bacaan kitab suci, melalui apa yang kami dengar dan apa yang kami renungkan, akan selalu dapat berbuah di dalam kehidupan kami. Terutama ketika kami bertemu dengan sesama dan orang-orang yang sangat membutuhkan dari uluran tangan kami, yaitu orang-orang yang menderita. Semoga apa yang kami dengarkan, apa yang kami baca dari firman-Mu akan juga dapat menerangi hidup mereka melalui tangan kami. Tuhan, berkatilah hari ini dan hari-hari selanjutnya. Semoga sabda-Mu dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu. Dan bersama roh-Mu. Semoga Allah Bapa yang Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan jumpa kembali di kesempatan baik lainnya. Kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas para sahabat dan Tuhan Yesus memberkati. Salam.